Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ririn Fajrianti, NIM A1C019208, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis finansial distress menggunakan metode Altman Z-Score pada perusahaan maskapai penerbangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Penasaran dengan hasilnya? Yuk kita simak sama-sama. Baik, yang pertama adalah what's the problem? Jadi apa sih masalahnya? Kenapa harus analisis finansial distress pada perusahaan maskapai penerbangan di tahun 2019 sampai 2020? Jadi seperti yang kita sudah sama-sama ketahui, di awal tahun 2020 kemarin kita digemparkan dengan fenomena pandemi COVID-19, di mana pandemi ini sudah memakan korban jiwa mencapai 6,3 juta jiwa per 6 Juni 2022. Itu bukan angka yang sedikit. Tetapi hal yang menghebohkan lagi adalah ternyata pandemi COVID-19 bukan hanya virus yang menyerang manusia, tetapi menjadi virus bagi perekonomian di dunia, termasuk bagi perekonomian Indonesia sendiri. Nah, pemerintah Indonesia telah menetapkan banyak sekali kebijakan selama terjadinya pandemi COVID-19 ini. Kebijakan-kebijakan ini tentu berdampak pada perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut juga sebagai PPKM, di mana PPKM ini menyebabkan banyak fasilitas umum yang ditutup seperti transportasi darat, laut, dan udara ditutup secara sepihak oleh pemerintah. Dalam struktur perekonomian nasional, sektor industri menjadi sektor yang paling terdampak virus COVID-19. Salah satunya sektor industri transportasi udara atau maskapai penerbangan. Nah, sektor ini sempat ditutup sementara hingga adanya pembatasan terhadap penumpang dengan rute penerbangan di dalam maupun di luar negeri yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. IATA 2019 menyatakan bahwa industri transportasi udara secara global mengalami tren yang positif sebelum masa pandemi COVID-19, yang mana arus penumpang secara global pada bulan Desember 2019 mengalami peningkatan volume, yaitu sebesar 4,9% year over year yang didasarkan oleh perhitungan revenue passengers kilometers. Selanjutnya di sini ada dua grafik. Yang pertama PDB industri penerbangan Indonesia di tahun 2018 sampai 2019 dan yang kedua arus penumpang dan kargo Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, dari kedua grafik ini kita bisa melihat bahwa setiap tahunnya terdapat kontribusi yang konsisten meningkat dari maskapai penerbangan di Indonesia jika dihitung dengan PDB atas dasar harga yang berlaku. Namun, pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2019 memberikan dampak negatif pada industri penerbangan Indonesia, di mana terdapat penurunan yang cukup drastis pada arus penumpang dan kargo di Indonesia tahun 2019. Penurunan ini dapat kita lihat pada salah satu maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, yakni Garuda Indonesia. Di sini terdapat grafik jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional Garuda Indonesia. Di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Januari, Garuda Indonesia mencatat 1,5 juta penumpang pada bulan tersebut. Namun, jumlah ini terus menurun sampai akhirnya di bulan Mei 2021 jumlah penumpang tidak mencapai 400.000 penumpang. Suhardi dan kawan-kawan tahun 2020 berpendapat bahwa perusahaan industri transportasi udara mengalami penurunan pendapatan akibat ditutupnya penerbangan luar dan dalam negeri karena pandemi COVID-19 yang terjadi. Perusahaan industri penerbangan seperti Grup Garuda dan Grup Lion dengan berat dan terpaksa mengeluarkan kebijakan seperti pengurangan insentif, pengurangan gaji, WFH, hingga pemutusan hubungan kerja yang terjadi sejak bulan Maret hingga bulan Juli 2020. Dengan kondisi-kondisi yang sudah disebutkan tadi, bisa saja perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan yang ada di Indonesia terindikasi mengalami financial distress hingga kebangkrutan.
Nah, apa sih financial distress itu? Financial distress adalah kondisi di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban lancarnya yang telah jatuh tempo, seperti hutang usaha, hutang bank jangka pendek, hutang pajak, dan lain-lain. Menurut Plat 2002, sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi, ada satu tahapan di mana perusahaan mengalami penurunan kondisi atas laporan keuangannya dan hal ini sering disebut sebagai financial distress. Jadi jika boleh saya simpulkan, financial distress itu adalah kondisi di mana perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan secara terus-menerus dalam periode tertentu. Jika kita sudah mengetahui apa itu financial distress, lalu bagaimana sih cara mengukur financial distress itu? Sebenarnya ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur financial distress, tetapi di sini ada satu metode yang paling populer, yaitu metode Altman Z-score. Metode Altman Z-score merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi kesehatan finansial suatu perusahaan dan potensi perusahaan mengalami kebangkrutan atau financial distress yang dapat digunakan pada perusahaan publik atau non-publik. Rumus model Altman direvisi tahun 1983 dan direvisi kembali tahun 1995 oleh Altman sendiri. Nah, sehingga rumus model Altman Z-score hasil modifikasi yakni dapat dilihat pada slide berikut. Sekarang saatnya kita masuk pada hasil analisis dan pembahasan. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa di sini saya menggunakan dua perusahaan yakni PT Air Asia Indonesia dan PT Garuda Indonesia dengan laporan keuangan di tahun 2019 sampai tahun 2020. Baik, kita mulai menganalisis yang pertama yakni working capital to total asset ratio. Nah, working capital to total asset ratio ini atau sebagai X1 digunakan untuk mengukur likuiditas terhadap total kapitalisasinya atau untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, di tahun 2019, PT Air Asia Indonesia dan PT Garuda Indonesia memperoleh nilai negatif dalam rasio X1 sebesar min 0,4 dan minus 0,51, di mana PT Garuda merupakan perusahaan dengan rasio terendah yang mengindikasikan bahwa tingkat likuiditasnya paling rendah di perusahaan-perusahaan industri maskapai penerbangan Indonesia lainnya. Selanjutnya kita beralih ke analisis kedua yakni retained earning to total asset ratio sebagai X2, di mana retained earning to total asset ratio digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif. Umur perusahaan berpengaruh terhadap rasio ini karena semakin lama perusahaan beroperasi memungkinkan untuk memperlancar akumulasi laba ditahan. Hal ini menyebabkan perusahaan yang masih relatif muda atau baru pada umumnya akan menunjukkan hasil rasio yang rendah, kecuali jika perusahaan tersebut memiliki jumlah laba besar pada masa awal berdirinya. Di tahun 2019, PT Air Asia Indonesia dan PT Garuda Indonesia memperoleh nilai negatif dalam rasio X2-nya sebesar minus 2,42 dan minus 0,18. Artinya perusahaan tidak membukukan laba ditahan, melainkan selalu mengakumulasikan rugi ditahan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan asetnya untuk memperoleh laba ditahan sangatlah rendah. Hasil analisis ketiga yakni earning before interest and tax to total asset sebagai X3, di mana earning before interest and tax to total asset ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Semakin kecil tingkat profitabilitas berarti semakin tidak efisien dan tidak efektif perusahaan menggunakan keseluruhan aset di dalam menghasilkan laba usaha. Begitu juga sebaliknya. Semakin besar tingkat profitabilitas berarti semakin efisien dan efektif perusahaan dalam menggunakan seluruh aset untuk menghasilkan laba usaha.
Di tahun 2019, PT Air Asia Indonesia menjadi perusahaan dengan nilai rasio X3 terendah, yaitu 0,0. Ini menunjukkan bahwa pihak manajemen tidak dapat mengelola asetnya secara efektif jika dibandingkan PT Garuda Indonesia dengan rasio sebesar 0,02. Dan yang terakhir adalah analisis mengenai market value equity to book value total debt ratio sebagai X4 yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak aset perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah hutang lebih besar dari aset yang dimiliki dan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Di tahun 2019, PT Air Asia Indonesia menjadi perusahaan dengan nilai rasio X4 terbesar dan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengakumulasi hutang terhadap modal sendiri lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan lainnya yang ada di Indonesia. Sedangkan di tahun 2020, PT Garuda Indonesia memperoleh nilai rasio X4 sebesar 1,08. PT Air Asia Indonesia menjadi perusahaan dengan rasio nilai X4 terbesar yaitu 1,11 dan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengakumulasi hutang terhadap modal sendiri lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan industri maskapai penerbangan lainnya yang ada di Indonesia. Berikut adalah tabel hasil rekapan perhitungan metode Altman Z-score berdasarkan 4 rasio yang sudah kita bahas tadi. Dengan memasukkan nilai-nilai dari 4 rasio tadi ke dalam rumus Z-score, maka didapatkan nilai Z-score pada PT Air Asia Indonesia di tahun 2019 senilai minus 6,15 dan di tahun 2020 senilai minus 15,23. Sedangkan untuk PT Garuda Indonesia di tahun 2019 senilai minus 0,04 dan di tahun 2020 senilai minus 3,51. Dari hasil-hasil tersebut, kita dapat melihat bahwa semua nilai Z-score dari kedua perusahaan ini masih berada di bawah nilai 1,1. Nah, artinya kedua perusahaan ini terindikasi mengalami financial distress atau sedang berada di zona distress. Dari hasil-hasil yang sudah disebutkan tadi, kita bisa melihat bahwa nilai Z-score dari kedua perusahaan ini berada di nilai negatif, artinya nilainya masih di bawah 1,10. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kedua perusahaan ini di tahun 2019 dan 2020 tengah berada di zona distress. Pada tahun 2019, PT Air Asia Indonesia berada pada kondisi zona distress dikarenakan nilai Z-nya yang berada di bawah 1,10. Artinya, perusahaan ini sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan. Begitu juga dengan PT Garuda Indonesia yang nilai Z-nya masih di bawah 1,10 yang mengindikasikan bahwa PT Garuda juga mengalami kondisi kesulitan keuangan. Sedangkan di tahun 2020, PT Air Asia Indonesia masih berada di zona distress karena nilai Z-nya masih di bawah 1,10. Nah, artinya PT Air Asia Indonesia masih mengalami kondisi kesulitan keuangan. Begitu juga dengan PT Garuda Indonesia di tahun 2020 karena nilai Z-nya masih di bawah 1,10 itu mengindikasikan bahwa di tahun 2020 PT Garuda Indonesia masih mengalami kesulitan keuangan. Baik, sekian pembahasan saya mengenai analisis finansial distress menggunakan metode Altman Z-score pada perusahaan maskapai penerbangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.